balik lagi bersama saya Franky Mori di channelnya Ya Sesi Garage. Ya kemarin itu saya udah ngebahas tentang Vespa biru nih. Terus kemarin udah kasih kisi-kisinya yang silver. Nah sekarang kebetulan hari ini waktunya untuk membahas yang si Vespa silver nih. Nanti si silver ini detailnya akan saya jabarin semuanya. Jadi nanti ceritanya lah semua. Nah ada pertanyaan nggak kemarin dari beberapa viewer atau subscriber yang ada di YouTube ini, yang para penonton ini, ada nggak kemarin? Ada dong, yang jelas mereka minta ceritain juga tuh Vespa iya, sebelahnya oke. udah ke spill. Itu tuh Vespa jenis apa, dapetinnya kayak gimana dulu ceritanya? Siap. Nah, story apa nih? Kemarin ada sedikit ngebahas ini. Nah sekarang saya jelasin ya semuanya. Si Vespa silver ini, jadi Vespa silver ini dapatnya dulu sebenarnya nggak jauh beda sama si yang biru ini. Jadi tahun 2015-an awal saya dapat si Vespa silver ini, bukan beli. Jadi Vespa ini dikasih oleh adik saya. Nah si adik saya ini dia mewariskan dari keluarga besar saya, dari kakek. Nah ini basicnya adalah Vespa Super tahun 78 akhir, pokoknya tahun 78. Nah, dulu tahun 2015 itu sebenarnya saya minta ke adik saya minta Vespanya dong satu, karena dia Vespanya banyak lah. Nah, setelah saya dikasih yang paling jelek pada waktu itu, karena jujur kalau ngeliat sekarang ini kan udah bagus banget nih, dulu mengenaskan banget. Jadi dulu ini Vespa ini, Super ini warnanya biru teman-teman, karena kalau Super setahu saya dia tidak rilis warna silver. Nah dulu dapatnya warna biru, terus saya ganti warna dari surat-suratnya, ganti warna jadi warna silver resmi, dan motornya saya krok ulang semua karena beberapa lantai, karena kalau di tahun 70-an wajar sih ya beberapa Vespa yang sudah mengalami kropos, jadi lantainya kropos semua. Jadi dulu menurut saya PR utama, karena kan waktu itu baru pertama kali main Vespa, jadi banyak juga minta masukan dari beberapa temen lah, dari teman-teman yang sudah ahli di bidang Vespa ini. Jadi saya waktu itu bilang, saya dapat Vespa nih, tapi kondisinya kroposnya parah, apa gini semua yang diceritain. Itu harus disenter ulang katanya, harus dibawa ke emang yang jagonya Vespa. Akhirnya dibawalah ke yang jagonya Vespa, disenter lagi, akhirnya betul miring, dilempongin lagi. Di bawah ini, lantai ini teman-teman ya, ini udah ganti baru, jadi bawahnya kropos banget. Ini udah ganti baru semua, udah disobek lah, udah dibuang sedemikian rupa ke yang jagonya Vespa lah. Nah setelah perbaikan restorasi si lantai ini, lanjut ke beberapa bodi sektor yang emang waktu itu parah banget. Kalau tepong sih jujur kanan kiri ini udah bukan bawaan, karena bawaannya parah banget, penyok dan karatnya dalam. Daripada mempertahankan bawaan juga nggak maksimal lah, menurut saya nggak maksimal, daripada nanti kandel dempul kan nggak enak ya, tebel gitu istilahnya, tebel banget dempulannya nggak enak. Jadi akhirnya cari juga yang satu varian tipenya sama Super di tahun 78 juga, dapat juga nemu kanan kiri, karena waktu tahun 2014 nyari-nyari tepung gini mudah dan murah harganya. Kalau sekarang sudah mahal. Nah, setelah dapat semua body setnya diperbaikin, akhirnya naik warna. Nah, setelah naik warna, lanjut, tapi si aksesoris ini sebenarnya waktu itu bertahap. Jadi, karena saya waktu itu emang pengen punya Vespa itu yang semua barang partnya original. Jadi semua barang partnya original, biar originalitasnya kuat ya. Karena kalau menurut sudut pandang saya, restorasi itu harus ngebalikin lagi ke orinya. Jadi barang-barang juga harus ori. Jadi pertama yang waktu itu saya ganti adalah lampu depan nih teman-teman. Nah ini lampu depan Siem asli, dan ini ada logonya nih, Siem di atasnya tuh. Ini asli, ini beli baru, bikinan Itali asli, dan nebusnya juga mahal banget, harganya mahal banget, udah hampir 2 juta, mahal banget, tapi puas karena ini ori Siem. Nah lanjut ke ini apa namanya, speedometer. Nah speedometer Veglia Itali, cuman dapatnya bukan baru. Kalau ini cari yang emang kondisinya masih jalan normal sampai sekarang, dan kondisinya ya walaupun begini tapi puas aja karena ori begitu. Terus lanjut ke grip tuh, ini tuh punyanya apa ya, yang Eva Itali asli, Eva Itali
Terus yang kayak gini-gininya ini semuanya saklar atau hand controlnya ori. Jadi bukan yang KW kelas biasa. Jadi ini FA Italy juga. Ini handle-nya pakai SIP Jerman. Jadi waktu itu sih sebenarnya saya juga harusnya sih gantinya yang klasik ya. Karena SIP yang klasiknya sebenarnya saya punya ada belum dipasang. Yang ujungnya lancip gitu loh. Nah, saya pasang yang ini malah. Jadi ya udahlah karena emang waktu itu salah masang dan akhirnya ya udah nempel juga ini. Tapi ini asli FA Italy. Terus lanjut ke depan ya umum aja biasa sih ya, biasa umum. Terus klakson. Nah, klakson ini saya cari yang ori, yang Milano karena dulu bawaannya nggak ada. Dari adik saya nggak ada bolong Milano. Terus jengger ininya ori nih, FA Italy teman-teman. Ini FA Italy dan ini sepak bor bukan lokal. Ini nggak dicat, cuma finish doang karena begini. Ini FA Italy jadi stiker tuh. Front mudguard bikinan apa ya, Vespa Supernya nih masih ada tuh. Ini Itali jadi asli, bukan KW, ini asli. Terus shockbreaker depan sih ya, buat perama ininya dia masih pakai tetap lokal. Ini pakai dan motor, punyanya apa ya, bawaannya mungkin intinya sih buat Fortiga lah istilahnya kata anak Vespa, buat Fortiga. Terus lanjut lagi ke ban pakai Michelin dari tahun 2015, belum saya ganti, lihat pecah-pecah tuh. Pecah-pecah, udah saatnya diganti. Jadi ini dari tahun 2015 belum saya ganti, mungkin udah expire. Harus saatnya ganti, bentar lagi gantilah. Kalau ganti, velgnya pakai aluminium. Terus ini pakai lokal nih, bikinan Zegi, lokal. Lanjut ke spion. Spion tuh mereknya apa ya? Apa sih ini mereknya? Boom. Boom itu Jerman apa Italia? Nah, nanti tulis di kolom komentar barangkali teman-teman yang udah tahu merek Boom. Ini Italia atau Jerman, yang pasti sih dapatnya mahal. Pada waktu itu mahal. Terus lanjut ke ini pakai FA Italy. Jadi lidah lantai ya, atau karet ini disebutnya, katanya sih lidah lantai disebutnya. Ini asli FA Italy. Ini juga pakai Ariete kalau nggak salah. Ariete. Ini pakai variasian jadul. Terus list plank atau triplank. Ini pakai FA Italy, terus karet selahan pakai Ariete, mesin semuanya ori. Kita buka mesinnya. Ini original. Set. Nah, kinclong kawan-kawan. Nah, ini ori. Jadi kalau super ori besi. Nah, saya chrome. Jadi dulu saya chrome, bawaannya hitam. Nah, kalau yang pada ganti-ganti plastik sebenarnya sayang kalau tahun 70-an harusnya mending balikin lagi ke besi. Cuman emang PR-nya susah sih nyarinya. Nah, kebetulan waktu itu orinya ada, knalpotnya bukan super, karena supernya agak penyok, masih saya simpen. Ini tuh punya pakainya Excel kalau nggak salah. Terus mesin masih asli menggunakan platina, jadi nggak saya ganti ke CDI. Jadi biar apa ya, yang biru ini tetap masih CDI, ini tetap plati. Karena buat saya sih kalau plati itu nggak ribet. Karena yang buat yang paham sih sebenarnya mudah, platina tuh mudah. Dan untuk secara tenaga dia lebih responsif di tenaga bawah, karena platina tuh apinya gede banget dibandingin si yang versi CDI. Karburator dalam tuh udah pakai Excel ya, 20 gitu serinya. Saya lupa inget lah. Pokoknya kalau Vespa emang sayanya nggak begitu dalam, jadi saya sekedar suka, jadi nggak begitu hobi banget. Yang penting punya Vespa begitu. Terus lanjut lagi di lampu belakang. Nah, lampu belakang nanti lihat teman-teman, ininya tuh DGM. Nah, ini asli, DGM asli. Terus ya pokoknya asli. Ini bukan lokal, bukan KW, lokal, asli. Jadi harganya lumayan. Nah, satu lagi lanjut ke joknya, pakai Camel by Nisa. Camel by Nisa ini ori, harganya sudah mahal kawan-kawan. Tahun 2015 aja udah mahal. Ini asli ori. Terus dalamnya begini, ininya sengaja nggak dicat. Nah, begitu. Terus apa lagi ya? Nah, jadi intinya kan Vespa mah sebenarnya bukan di custom berat-berat banget kayak motor lain ya. Dia hanya mempercantik ataupun merestorasi ulang. Makanya dengan merestorasi saya kebanyakan semuanya pakai ori. Jadi biar balik lagi. Namanya juga ngerestorasi kan harus berori. Cuma kalau mahal barang-barangnya, ya itu dia. Wajar, namanya Vespa. Sekarang harganya mahal. Sip.
Nah, lanjut apa lagi ya? Ada pertanyaan lagi nggak? Pertanyaannya ada yang nanyain sih kemarin. Kalau di Yasasi bisa ngerjain Vespa juga nggak sih? Atau cuma motor custom doang? Ngerjain apa dulu nih? Nah, nggak tahu nih pertanyaannya. Atau Nah. mungkin dia merestorasi kali ya? Nah. Kalau biasa taunya Yasasi kan cuma custom motor. Ya, kayaknya mungkin merestorasi. Nah, kalau di Yasasi ngerestorasi Vespa itu kita terima. Jadi nanti kita terima, tapi balik lagi. Karena kalau saya idealisnya adalah ngerestorasi di sini, di Yasasi ini harus barang-barangnya ori. Jadi karena saya lebih suka itu. Jadi artian restorasi itu adalah ngebalikin lagi ke yang barunya atau seperti keluaran pabrikan pada awalnya. Jadi ya barang-barangnya harus ori. Karena saya jujur ada beberapa yang dari dulu ngerestorasi Vespa ini di Yasasi ini udah lebih dari 8 kali, hampir ada 10 Vespa ya. Ada. Jadi udah banyak banget Vespanya, dari ada yang customer, ada yang teman-teman juga di restorasi. Karena ada juga banyak pertanyaan yang saya mau restorasi nih, yang penting mah balikin lagi catnya, sisanya barang-barangnya ala kadarnya doang. Jujur kalau itu saya tolak, jadi lebih baik udahlah ke bengkel yang lain aja. Nah, beberapa yang saya terima itu yang emang dia paham secara historical Vespa itu dan secara value-nya Vespa itu. Karena jujur Vespa ini bernilai ya. Jadi dia satu barang yang sekarang sudah value-nya sudah sangat bagus dan sudah jadi barang collector item. Jadi buat teman-teman di sana, kalau di circle-nya saya, lu kalau punya Harley belum keren kalau belum punya Vespa 2 tak. Nah, itu dia. Makanya buat saya harus jadi satu kewajiban barang koleksi, karena mengendarai Vespa itu teman-teman beda dengan mengendarai motor lain. Jadi motor Vespa itu dikendarinya harus dinikmatin karena beda banget cara mengendarainya. Itu menurut saya keren dan uniknya Vespa di situ. Terus apa lagi ya? Pertanyaan ada lagi nggak? Itu dulu sih. Itu dulu ya. Itu dulu untuk sekarang. Berarti Yasasi dengan Vespa sebenarnya ada keterkaitan lah ya. Selain ngerjain motor-motor lain, ternyata histori Vespa juga berarti banget nih di kehidupannya Mas Franky. Asik di kehidupan. Ngeri banget. Ya, jadi intinya adalah dua Vespa ini emang sudah menemani saya dari tahun 2015. Ini historikalnya dari adik saya dikasih. Ini dapet titipan tapi saya beli di teman saya yang udah almarhum. Jadi dua ini yang punya punya sejarah buat saya, dan nama sudah balik nama dua-duanya nama saya. Nomornya juga sudah nomor cantik buat saya. Dua-duanya nomornya sama tapi beda belakangnya doang. Kembar, jadi nomornya ini kembar karena cuma beda belakangnya doang. Vespa juga di tahun 2015 sampai detik ini buat saya itu satu kendaraan yang unik dipakainya, enak. Terus saya sudah pakai Vespa sejauh ini sudah sampai Jawa Tengah, ke Jawa Timur belum. Jadi tapi kalau buat saya pribadi ya, dari Bandung sampai ke Jawa Tengah ke sana udah menempuh jarak 500 kiloan tuh buat saya sudah sangat senang, dan saya menikmati banget pakai Vespa. Ya mungkin kalau ada acara kapan-kapan atau teman-teman yang mau ngajak main Vespa jauh sama saya, hayu, siap. Saya pengen main lagi jauh lagi, mau ke Bromo mau ke Jawa Timur apa sih namanya ya, daerah Situbondo ke sana, itu enak. Yang daerah Savana itu loh. Tulis di kolom komentar barangkali ada yang tahu. Saya pengen main ke sana, main Vespa, karena Vespa tuh enak banget dipakainya. Hobi saya itu mainan motor itu, selain di motor-motor bebek, main Vespa juga. Ya sudah, kalau gitu apakah motor ini harus kita coba jalan-jalan? Kita coba dong. Asik, siap. Nah, Ayo. nanti sekalian cek jalannya seperti apa, karena motor ini sudah lama nggak dihidupkan, teman-teman. Langsung kita cus aja ya, dadah. Kenapa disebut? Nih, ngidupin Vespa yang sudah berbulan-bulan nggak dihidupin, begini caranya teman-teman. Nah, dimiringin dulu. Kenapa tuh? Sebentar. Kran mesin dibuka dulu. Nih, ini kran mesin di sini ya. Saya buka dulu di tengah-tengah aja lah. Jadi tengah-tengah tuh rest. Kalau ke kanan tuh di off, kalau kiri di on. Tapi di rest aja, karena bensinnya banyak kalau nggak salah. Nah, di gini ini. Biar apa coba? Iya, apa? Salah mesin kanan gitu. Salah mesin kanan. Jadi si bensinnya biar dia turun ke kiri, karena mesinnya tuh mesin kanan. Jadi ada salah mesin kanan tuh betul. Jadi turun dia ke kiri. Percaya nggak percaya begitu. Nah, kita hidupkan teman-teman. Kita cek dulu, tarik ceknya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kan
Jujur, ini serius loh teman-teman. Ini motor nggak dihidupin ada 3 bulan. Serius. 2 kali setelah nyala. Karena kalau di Yasase itu saya pribadi ya, motor milik pribadi itu walaupun nggak dihidupin berbulan-bulan, bensin itu harus ada, aki yang itu harus on. Kalau ini nggak platina, jadi makanya nggak diapa-apain. Jadi intinya motor itu semuanya harus siap ready kalau di Yasase gitu. Wih, baunya enak ya. Karena ini pakai oli samping mahal, teman-teman. Pakai oli sampingnya Ippon. Kali aja disponsorin sama Ippon. Ippon, I love you Ippon. Ippon, kali aja disponsorin sama Ippon. Sama Ippon boleh, sama Motul juga boleh. Nah, kalau ini pakai Motul yang biru. Kali ini pakai Ippon. Oke, sip. Kayaknya Langsung udah kita well, cus. kayaknya kita go. Siap-siap. Langsung kita jalan-jalan, teman-teman, keliling Bandung untuk mencoba motor ini. Sudah lama nggak dipakai, 3 bulan. Langsung cus, go! Sip, barusan kita jalan-jalan walaupun cuma sebentar, tapi mengendarai Vespa ini sangat-sangat asik, teman-teman. Ya, buat teman-teman yang baru nemuin channel ini, jangan lupa di-subscribe, langsung di-share juga. Dan buat teman-teman semua yang sering nonton channelnya Yasi Garage, jangan lupa di-like, di-komen juga ya. Dadah, sampai ketemu lagi di channel-channel di tayangan berikutnya. See you, dadah, bye-bye.